Baik, kita lihat. Nah, kemarin tahap mixing sudah selesai ya. Ini sedikit gambaran tahap mixing. Kalau yang ini sebetulnya untuk acuan untuk musik, membuat musik ya. Jadi yang secara vertikal itu untuk frekuensinya, balancing ini ya. Kemudian secara horizontal untuk pen ya, dan secara tumpukan kotaknya untuk volume. Begitu. Nah, itu juga sudah dibagi ke dalam 3 pertemuan mixing itu kemarin ya. Recording apalagi 7 pertemuan pertama habis sama recording semua. Kemudian mastering, editing cuma sebentar ya. Nah, mastering juga saya bagi ke dalam 2 pertemuan. Minggu ini dan minggu depan. Nah, lalu apa sih sejarahnya mastering? Dulu mastering fokus pada efisiensi media eh, media storage ya, media penyimpanan yang kemudian akan diperjualbelikan. Jadi mastering itu adalah upaya bagaimana caranya agar lagu yang tadinya dalam kapasitas ini bukan berbicara byte dalam data ya, tapi berbicara goresan dulu di dalam vinil. Bagaimana agar caranya vinil tersebut mencukupi ya untuk menyimpan, kalau kita bicara album lagu ya, untuk menyimpan satu album lagu tanpa ada yang dikurangi. Nah, apa yang dikurangi kalau bukan durasi ya? Nah, mungkin antara tiga inilah, volume, frekuensi, dan durasi itu sendiri. Kalau durasi lebih ke panjang goresan, frekuensi lebih kepada kelebaran goresan, dan volume lebih kepada kedalaman goresan. Ya, jadi bagaimana caranya agar semua aspek ini tidak sampai memakan banyak tempat atau bahkan merusak iringan tersebut. Ya, karena terlalu dalam goresan jadi mudah patah ya, dan seterusnya. Nah, itu dulunya kurang lebih. Kemudian, nah ini kita lihat bahwa awalnya mastering itu proses ya, proses transfer data dari dulu kan ke pita magnetik ya, belum ada komputer seperti sekarang. Dari pita magnetik ke vinil atau piringan hitam yang kita pernah kenal ya. Kalau sekarang mah rekaman di komputer itu ya dipasarkan juga melalui komputer, sekarang serba digital ya. Dan dulu mastering disebut sebagai black art. Tidak semua orang bisa, bahkan orang musik pun belum tentu bisa, karena mastering itu berbicara teknik atau mungkin lebih spesifik pada keilmuan fisika. Nah, bagaimana caranya agar suara tidak terlalu rendah? Ya, takutnya noise-nya kencang kalau terlalu rendah hasil akhir volumenya. Terlalu tinggi juga bahkan bisa merusak piringan. Jadi serba dipas-pasin ya, biar semua serba mencukupi. Terus kemudian maju ya. Yang ketiga, selain keefisiensi media, juga ada pertimbangan ketika lagu tersebut diputar di radio yang pendengarnya ya, pendengar radionya itu kan variabel sekali alat yang mereka punya. Ada yang radionya itu bagus ya, zaman dulu ya, masih zaman dulu ini kita bicara. Ada yang menengah, ada juga yang speaker butut misalkan ya. Nah, bagaimana caranya agar di berbagai kondisi speaker lagu tetap terdengar ideal. Nah, itu maju jadi ya, dari yang tadinya pertimbangan storage kemudian maju ke pertimbangan reproduksi suaranya. Disebutnya reproduksi karena
ya diproduksi ulang. Yang tadinya suara itu muncul dari sumber suara, kemudian disimpan dalam media storage tadi, kemudian direproduksi lagi melalui speaker. Di sini ada 3 wacana ya mastering itu. Yang tadi yang pertama, yang paling atas sudah kita bicarakan ya. Namun ada poin ketiga itu timing. Di situ adalah berbicara jarak atau jeda antar lagu kalau kita berbicara album. Ya, tapi kalau kita berbicara media film, animasi dan game tidak ada timing. Namun kesatuan volume dan kesatuan tone itu ada. Ya, kita misalkan setelah nonton film Avengers kita punya kesan, wah suaranya mantap banget. Nah itu karena ada konsistensi kesatuan tone ya dari awal hingga selesai. Nah itu melalui proses mastering teman-teman. Tetap kita pun ada proses mastering dan itu setelah semua tahap dalam mixing selesai. Mastering itu hanya tinggal moles-moles sedikit. Ya. Nah masuk ke wacana kedua, memoles atau memperbaiki kalau dalam mixing udah selesai nih mixing, udah pulang ya, mixing engineer-nya udah pulang ke luar negeri. Waduh, ternyata ada yang cacat sedikit. Nah, kesempatan terakhir adalah di proses mastering ini. Tapi ya, perbaikannya juga tidak begitu signifikan. Mungkin hanya membiaskan saja. Ada beberapa tools ya. Sebetulnya ini dulu berupa hardware ya, ada kompresor, equalizer, widener, saturator misalkan ya, ada shot clipper. Nah, sekarang sudah banyak di dalam bentuk virtual bawaan DAW. Ya. Ini dynamic filter itu adalah kategorinya ya yang waktu kemarin kita bahas juga di materi mixing. Ada kompresi, ekualisasi. Nah, kalau itu sudah dibahas 2 poin pertama. Nah, widening adalah melebarkan. Jadi yang tadinya masih terdengar sempit ya, kayak mono suaranya, di mastering dilebarkan lagi sesuai dengan referensi keinginan si pemilik audionya. Saturasi itu memberi warna lain atau tone lain dalam audio tersebut, atau istilah lainnya menebalkan lah, ya, memberi karakter. Nah, itu ya. Memang kalau disebut secara verbal, kesan-kesan yang disebutkan agak sulit juga kita bayangkan secara aural ya. Jadi memang harus didengarkan. Nanti saya ada contohnya. Kemudian yang terakhir adalah soft clipper. Soft clipper itu limiter ya. Limiter itu membatasi volume akhir. Jangan sampai lebih dari minus 0,1 dB. Ya, itu soft clipper itu mirip dengan limiter tapi lebih lembut. Kalau limiter, ada limiter juga, tapi dia kasar. Ya, kurang pas kalau dipakai untuk mastering. Kalau mau pakai limiter ya pakai satuan aja per track, itu pun di tahap mixing. Kemudian wacana yang ketiga yang bawah, nah ini ketika kita mentransfer atau mengkonversi atau rendering ya hasil mastering sebelum dipasarkan atau ke media-media jual online. Ya seperti kalau film itu ada Netflix, ada Disney Hotstar dan seterusnya. Nah, jadi sebelum ke situ dipertimbangkan dulu formatnya, bitrate-nya berapa, sample rate-nya berapa. Dan itu kita bahas minggu depan. Nah itu ya. Jadi membagi dua itu, pertama yang wacana kedua ini, yang kedua ini yang minggu depan tentang proses transfernya. Dan yang saya lupa sampaikan adalah bahwa sebelum ke tahap mastering, hasil dari tahap mixing dirender dulu jadi satu file. Dirender dulu. Ya. Nah, baru di dalam mastering dipoles. Itu satu file aja ya. Di dalam mastering hanya satu file nantinya yang diotak-atik.
kemudian di render lagi. Nah itu jadi dua kali ngerender. Nah lalu seperti apa hasilnya kita dengarkan nanti. Yang jelas lebih baik dari hasil mixing atau biasa disebut demo ya. Aku punya demo nih, misalkan ya pemain band. Nah, kemudian di mastering kalau dia sudah mendapat label lembaga gitu lah, lembaga pemasar. Kemudian terdengar lebih lengkap dan lebih tuntas setelah di mastering itu. Kemudian kesan-kesan lain yang terdengar adalah lebih lebar, lebih tebal, lebih penuh, ya, tidak terdengar apa ya, hampos. Tahu nggak hampos, bahasa Indonesia apa ya hampos? Kemudian kemudian terdengar lebih nyaring. Kita dengarkan sekarang. Ini yang merah itu adalah audio yang sebelum di mastering. Dua-duanya sama audionya, cuman yang atas yang sebelum di mastering, yang bawah setelah di mastering. Kita lihat secara visual juga beda ukurannya ya. Lalu kita dengarkan sekarang perbedaannya. Terdengar suaranya nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Nah, itu ya perbedaannya. Ya, seperti yang disebutkan di sini. Lebih lebar, lebih tebal, lebih penuh, dan lebih nyaring. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Next. Di sini ada 3 video. Video yang ini, yang pertama kita putar adalah ini dari layanan online sebetulnya ya, karena sekarang ada layanan mastering online ya. Nah, ini iklannya. Kita dengarkan. Katanya yang pertama itu lebih tipis. Kita dengarkan saja langsung. Nah, ini. Katanya lemah ya. Dan tipis, thin, tipis, dan jelek lah. Kemudian only 49. Ya, itu juga bisa kalian jadikan pilihan ya. Tapi ya, yang pertama harus punya uang, lalu harus jelas tujuannya buat apa, lalu harus punya referensi. Jadi mereka itu nge-masteringnya itu entah siapa ya, kita nggak bisa lihat siapa, lalu pakai alat apa saja ya. Jadi gaib ya. Nah, mereka akan mendengarkan referensi lagu yang kita berikan juga. Oh, pengen kayak gini, ya udah oke. Gitu. Nanti dikasih lagi link downloadnya, silahkan download nih, udah selesai. Nah, gitu lah ya. Tapi minusnya kita nggak bisa ngotak-ngatik pada saat proses. Beda dengan kalau kita nge-mastering sendiri. Pak, emang bisa nge-mastering sendiri? Bisa. Saya juga bisa ya. Yang penting kita tahu basic-basic yang tadi aja. Pak, emang boleh? Ya boleh-boleh aja. Ya, rasa aja tidak ada sekolah atau yang mengharuskan kita kalau mau mastering harus sekolah dulu. Tidak. Saya aja bisa, apalagi kalian ya yang masih muda, yang serba
gesit mencari informasi ya. Memang dulu mastering itu black art disebutnya, sehingga harus orang tertentu dan dibayar mahal. Nah, sekarang mah saya pikir itu sudah mulai bias ya. Kemudian yang kanan atas ini adalah, kita dengarkan lagi. Ini juga layanan. Torn between everything I've ever known. Worn down on this long and lonely road. Now I see where I stand, empty space between my hands. Finally feel endless memories from my past. On these tear-stained shipwrecks I Ya, saya juga bisa mendengar perbedaannya. Dan kalau saya, ya saya ingin memberi pendapat ya. Saya pikir dua perbedaan di lagu ini bukan hanya sebelum dan sesudah mastering, tapi ini adalah sebelum mixing dan setelah mastering. Karena jauh banget perbedaannya. Ini dari segi balancing audio pun berbeda, tidak hanya enhance quality mastering saja. Mungkin ini hanya strategi bisnis mereka saja, ya, biar kita tertarik. Kalian pun seharusnya berpikir sama seperti saya. Kemudian yang bawah ya, ini adalah satu band ya, satu buah band. Satu band bernama Fate No More yang lagunya itu beberapa kali dipublish ya, berulang-ulang dibikin album. Tapi tiap album ke albumnya itu berbeda mastering engineer-nya. Ya, berbeda mastering referention. Nah, kita dengarkan ada 4 album ya. One minute here and 1 minute there. Don't know if I'll ever cry. 1 minute here and 1 minute there, and then you wave goodbye. Nah, kita tahan dulu. Apakah ada yang mau berpendapat kira-kira apa perbedaan dari keempat album tersebut? Berpendapat mah bebas. Oke, saya perdengarkan sekali lagi. Mungkin lagunya akan ganti nanti ya. Want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Ada yang mau berpendapat? Saya yakin kalian sudah punya pendapat, namun entah kenapa
ada yang membuat kalian sulit untuk membuka mikrofon dan berbicara? Ya, saya pikir pendapat saya sama dengan kalian bahwa lagu di album pertama itu lebih lemah, semakin kuat di album yang gambarnya hiu, dan semakin lebih kuat lagi di album yang gambarnya ada foto pemain bandnya tadi. Dan pada saat ke album yang gambarnya ini, yang sedang kalian lihat, itu lebih ideal. Tidak terlalu nyaring, tapi karakternya jelas. Ya, itu mencapai titik ideal, ya titik mastering ideal. Itu menurut saya, ya. Oke, kita lihat ada apa di slide berikutnya. Tujuan mastering. Tujuan mastering membuat semua lagu lebih blended dan kohesif, saling berkaitan, ya. Kemudian perpindahan antar lagu lebih halus ini kalau kita berbicara album lagu. Nomor 2, menyunting atau mengedit bagian yang kurang dari mixing agar tidak disadari oleh pendengar. Ya seperti yang saya katakan tadi, membiaskan kekurangan dari tahap mixing. Yang ketiga, menjaga kondisi pemutar suara. Betul, selain pemutar suara, penyimpan suara juga terjaga kondisinya dengan tahap mastering seperti tadi goresan tadi, ya. Kemudian kalau suaranya terlalu nyaring, tidak diamankan, khawatirnya merusak speaker juga, jadi jebol. Tiba-tiba ada suara ya, suara low atau suara kick yang kencang, tiba-tiba ada suara simbal yang sangat tajam, itu bikin speakernya sobek, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan kemampuan pemutar suara. Tadi sudah dibahas. Nah, kita berbicara kondisi dan alat seperti apa saja sih, ya, kalau kita mau melakukan mastering. Yang pertama tentu saja ruangan. Saya pikir bukan hanya mastering, dalam proses mixing pun ruangan harus representatif, ya. Bagaimana caranya agar tidak terjadi double reverb atau mispersepsi, ya, mispersepsi arah speaker ke telinga kita. Double reverb adalah gema yang muncul dari audio, iya, ya, karena pakai efek reverb. Dari ruangan juga iya, itu double reverb. Itu sangat harus dihindari. Ya, kesalahan pengarahan speaker juga bisa berakibat nantinya. Ya, udah terasa lebar, ya, karena speakernya salah arah, padahal masih sempit. Ya, nah itu pertimbangan ruangan dan posisi speaker. Kemudian speakernya itu pun, ya, berpengaruh. Nah, nanti sebelum kita berbicara speaker, kita berbicara ada beberapa. Ini kalau kita lihat di kotak yang kiri atas, itu adalah konsol yang diperlukan di zaman dulu. Sekarang masih perlu nggak? Sepertinya sudah tidak perlu. Dulu kan dari pita ke piringan. Kemudian yang tengah, nih ini masih transisi nih yang tengah. Dari pita ke, dari komputer, ya, sudah ada komputer nih yang tengah. Dari komputer ke kaset atau ke VCD. Ya, jadi dari digital ke analog. Recordingnya kan dari analog ke digital. Nah, kemudian convertnya dari digital ke analog. Nah, kemudian ini juga masih digunakan mungkinnya di beberapa studio yang memadai, yaitu hardware. Hardware berupa efek rack, ada equalizer, ada reverb, dan lain-lain. Semua dalam bentuk hardware. Biasanya lebih mulus, ya, lebih smooth kalau pakai hardware daripada pakai virtual effect. Kemudian monitoring system. Yang perlu kalian ingat bahwa monitoring bukan dari suara saja. Dalam mastering, kita juga bisa mengandalkan visual.
untuk melihat apakah sudah ideal atau belum. Nanti kita praktekkan ya setelah materi presentasi habis. Nah, ini sebetulnya ya, saya tidak promosi tapi hanya memberi contoh bahwa nah ini kalian lihat nih, frekuensi respon. Tuh, keburu hilang. Saya ulangi ya. Artinya sekarang saya berbicara speaker. Speaker yang dibutuhkan dalam proses mastering adalah speaker yang benar-benar, saya berbicara speaker ya, tapi kalau lebih tepatnya alat reproduksi suara lah. Karena bisa loudspeaker, bisa headphone. Nah, yang dibutuhkan adalah yang memiliki rentang frekuensi respon yang luas. Ada yang tahu nggak rentang frekuensi respon atau daya dengar manusia berapa hertz sampai berapa hertz? Yang tahu? Pak. Ya? Lupa, Pak. Kurang tahu, Pak. Oke. Karena memang saya belum mengasih tahu juga ya. Tapi barangkali ada yang sudah baca-baca. Jadi rentang pendengaran manusia itu adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Mudah diingat ya. Kalau ditulis biasanya 20 Hz, strip 20 kHz. K itu kilo ya, jadi 20.000 Hz. Itu daya dengar manusia. Sedangkan tadi headphone ini, kita lihat. Nah itu, 15 Hz sampai 24.000 Hz. Itu lebih luas, luar daya dengar manusia. Pak, emang bakal kedengar yang di luar itu? Yang 20 sampai 20.000 juga belum tentu semua kedengar. Kalau nggak percaya silahkan datang ke kampus. Dan kita dengarkan suara 20.000 Hz. Kalau ada yang mampu mendengar suara itu, berarti kalian punya kekuatan super natural, ya. Atau disebutnya ultrasonik ya. Kalau yang ke bawah suara rendah itu infrasonik. Beberapa binatang bisa ya mendengar suara-suara di luar daya dengar manusia itu, seperti anjing, kelelawar, dan paus yang saya tahu ya, mungkin di luar itu ada. Jadi sebaiknya pakai speaker yang seperti ini, alat reproduksi suara yang seperti ini. Kalau loudspeaker seperti apa, Pak? Nah, kalau mau yang seperti ini pakainya. Ini speaker jenis yang tadi juga sama, yang headphone. Nah ini closeback tipenya ya. Closeback itu yang ada noise cancelling. Intinya si headphone tadi nggak bisa menyalurkan suara dari luar telinga kita. Jadi kalau kita udah pakai headphone itu ya udah kita nggak bisa dengar apa-apa. Itu cocok dipakai buat proses mixing. Yang cocok buat dipakai mastering adalah yang tipe open back, yang terbuka bagian luar ininya. Biasanya itu tujuannya adalah memperdengarkan ambience sekitar agar kita bisa lebih mempertimbangkan porsi ya kekuatan suara yang kita produksi dengan kekuatan ambience sekitar. Bagaimana caranya disesuaikan lah gitu. Ini adalah loudspeaker tipe flat juga, dan kalau beli yang kiri aja ya, yang ada putihnya itu frekuensinya adalah mid to high, jadi nggak ke low-nya. Ini bagus, tapi kalau pengen nge-mix atau nge-mastering audio untuk film, saya saran, atau animasi ya, ataupun game. Kalau game memang ada pertimbangan lain ya, tergantung mau di platform apa dia dipasarkan. Ya kalau di handphone ya masteringnya di handphone atau pakai headset ya. Kalau mau pakai subwoofer biasanya kalau nanti akan dipasarkan di bioskop barangkali ya, atau
ya di home theater misalkan pakai loudspeaker seperti ini. Idealnya. Kalau ini tadi ya 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, yang tengah adalah tahap mastering atau mixing. Sebaiknya menggunakan alat reproduksi bunyi atau suara yang high end. Frekuensi responnya lah minimal. Kalian lihat frekuensi respon, gak usah lihat yang lain-lain. Jadi kalau mau beli headphone, lihat dulu kardusnya. Suka ada keterangan spesifikasinya. Ya, kalau mau nyoba atau kalau mau dipakai buat mastering atau mixing. Nah, jadi walaupun kita punya berkas audionya tidak sampai di bawah 20 Hz ya, bahkan 80 Hz sampai 17 kHz misalkan ya. Tapi kita memixing dan memasteringnya di ini sebaiknya itu disarankan. Karena biar mengendalikan takutnya ada audio yang frekuensinya nggak terkontrol ya. Jadi tiba-tiba pas di play back di speaker gede kok ada suara dentuman ya, padahal saat mixing nggak kedenger. Nah itu yang harus dihindari dan diantisipasi dengan cara seperti ini. Barulah diperdengarkan dengan daya dengar segini ya, lalu pertimbangannya seperti apa. Itu kurang lebih alurnya ya. Nah, ini slide-slide terakhir hanya menginformasikan saja ya bahwa selain software yang memang khusus untuk mastering, beberapa software DAW yang bisa dipakai recording ya, yang biasa dipakai recording, ternyata bisa juga dipakai sampai dengan tahap mastering. Nah, Reaper ada nih yang nomor 8. Ini kata website ya, Sage Audio. Katanya Reaper selain bisa dipakai untuk mastering. Ada beberapa software yang khusus untuk mastering saja, tidak bisa untuk recording, editing, dan mixing. Begitu. Kemudian ada juga yang freeware atau open source. Ya. Di sini, namun ya di sini ada ya tulisan by pro. Artinya mungkin hanya menguji cobakan. Nah, ini pakai dulu silahkan gratis. Kalau mau pakai layanan penuh beli. Nah, gitu. Ya, ini mungkin ada juga yang memang benar-benar gratis, tapi saya yakin fiturnya tidak akan sekompleks yang berbayar. Nah, yang terakhir, layanan online. Ya, yang seperti saya katakan tadi, online punya kelebihan, punya kekurangan juga. Jadi silahkan kalian pertimbangkan audio yang kalian buat nanti ya akan dibuat seperti apa hasil akhirnya. Pak, saya belum kepikiran karena mixing juga belum beres ya. Editing juga belum beres. Ya, silahkanlah sambil jalan. Yang penting saya sudah menyampaikan ini. Nanti rekaman penyampaian materi ini saya sematkan ke YouTube, kalian bisa akses lagi. Dan kesimpulannya adalah mastering itu adalah upaya mencari cara agar audio terasa lebih warm atau lebih nyaman di telinga ya. Nyaman itu bukan berarti volumenya sedang, tapi nyaman itu optimal volumenya tapi tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan atau tidak memekakkan telinga kita. Kemudian dalam volume terbaik. Ya, jadi wajar kalau tahap mixing itu akhirnya volumenya pelan, nggak apa-apa. Jadi jangan memaksakan volume optimal dalam tahap mixing. Mixing itu namanya juga mix ya. Jadi hanya mencampurkan saja bagaimana agar lebih blend. Nah, ngangkat volumenya nanti di tahap mastering. Kalian harus punya manajemen prosedur apa ya, desain ya istilahnya ya.
Dalam audio juga ada tahapan-tahapan. Jadi jangan serba dilakukan dalam satu tahap ya. Lalu bagaimana agar audio dalam kelebaran yang ideal? Gitu kurang lebih. Ini adalah akhir dari slide ya sebelum kita praktekkan. Minggu depan kita akan membahas bagaimana kita menelurkan hasil mastering ini ya. Mungkin untuk rekaman sampai dengan di sini dulu. Saya stop dulu recordingnya.